Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahyuningsi dari kelas AVC2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ideologi negara menurut salah satu filsuf yang bernama Plato. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit mengenai ideologi. Secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita, atau konsep, sedangkan logos berarti pemikiran. Jadi, secara etimologi, ideologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal-usul dan hakikat ide atau gagasan. Selain secara asal katanya, pandangan mengenai ideologi sendiri juga dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya yaitu Dr. Andes Murdiono yang mengemukakan bahwa ideologi adalah a system of ideas yang akan mensistematisasikan seluruh pemikiran mengenai kehidupan ini dan melengkapinya dengan sarana serta kebijakan dan strategi dengan tujuan menyesuaikan keadaan nyata dengan nilai-nilai yang terkandung dalam filsafat yang menjadi induknya. Dari paparan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa ideologi adalah suatu pemikiran yang berisi nilai-nilai tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Selanjutnya, ideologi sendiri memiliki fungsi yang sangat sentral bagi suatu negara, di mana fungsi ideologi sendiri adalah sebagai sesuatu yang dapat memperkuat dan memperdalam identitas rakyatnya. Dari pernyataan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa ideologi adalah identitas dari suatu negara. Sama seperti halnya identitas yang dimiliki oleh setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi dapat dikatakan sebagai tanda pengenal dari suatu bangsa. Selain menjadi identitas, ideologi juga memiliki fungsi yang lain, yaitu fungsi kognitif dan fungsi orientasi. Fungsi kognitif memiliki artian bahwa ideologi dapat menjadi suatu landasan bagi suatu negara dan memandang dunia. Sedangkan orientasi berarti ideologi tersebut memberikan wawasan dan makna bagi rakyat dan juga memberikan tujuan bagi rakyatnya. Ideologi memiliki posisi yang sangat penting bagi setiap bangsa. Posisi penting ini dikarenakan ideologi sebagai peranan atau arah juga pedoman bagi bangsa untuk mencapai tujuannya masing-masing. Selain itu, peran lain yang dimiliki oleh ideologi adalah sebagai alat untuk mencegah terjadinya konflik sosial dalam masyarakat agar masyarakat dapat hidup dengan ketentraman dan juga memiliki rasa solidaritas yang tinggi. Peranan lain dari ideologi adalah sebagai alat pemersatu bangsa. Setiap bangsa tentu saja memiliki keberagamaan, baik dalam suku, bahasa, adat istiadat, kebudayaan, dan lain-lain. Dari paparan tersebut, maka dapat terlihat betapa pentingnya ideologi bagi setiap bangsa. Selanjutnya, identitas bangsa Indonesia sendiri tertuang dalam ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila sendiri dirumuskan oleh Panitia 9 dan berdasar atas pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Ideologi Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia karena Pancasila memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kedudukan itu seperti Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi dasar negara. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia ketika mendirikan negara, dan Pancasila sebagai cita-cita bangsa. Kedudukan inilah yang menjadikan Pancasila menjadi sangat penting bagi bangsa Indonesia. Kedudukan ini juga dapat diartikan bahwasanya Pancasila merupakan suatu landasan bagi bangsa Indonesia dalam melaksanakan segala aspek yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga berfungsi sebagai penunjuk arah dalam kehidupan bernegara Indonesia ini. Sama halnya kapal tanpa kompas yang tidak tahu akan kemana arahnya, akan kemana arus membawanya.
Republik ini juga akan sama seperti itu apabila tidak adanya penunjuk arah, yaitu Pancasila. Pancasila juga mengandung nilai-nilai sejarah karena Pancasila merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pendiri bangsa ketika mendirikan Republik Indonesia. Hal inilah yang membuat Pancasila memiliki fungsi dan juga kedudukan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Untuk mencapai kesenangan dan kebahagiaan hidup, manusia harus memiliki pengetahuan yang akan menjadikannya bijak untuk menyelami segala sesuatu sampai kepada idenya. Karena ide yang tertinggi berada di dunia adalah ide-ide untuk kebaikan, maka kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya terletak pada keberhasilan untuk menghidupi suatu kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Dalam konteks ini, maka negara ideal adalah negara yang dipenuhi oleh kebaikan dan kebajikan. Akan lebih rinci lagi, dalam bukunya Republik, Plato memaparkan bahwa negara haruslah bersendikan keadilan, kearifan, keberanian, atau semangat dan pengendalian diri dalam menjaga keselarasan dan keserasian hidup bernegara. Hanya negara yang demikian itulah yang sanggup mengupayakan kesenangan dan kebahagiaan hidup yang sejati bagi setiap warganya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang ideologi negara menurut Plato. Sebelumnya akan saya jelaskan sedikit mengenai Plato. Plato dikenal sebagai bapak filsafat pertama. Hal tersebut disebabkan dari Plato mengenai ajaran filsafat itu muncul di tengah-tengah masyarakat saat ini. Plato mempunyai ayah yang bernama Ariston dan mempunyai ibu yang bernama Perikyon. Plato wafat pada usia 80 tahun di Athena pada tahun 347 sebelum Masehi. Plato sebagai seorang filsuf yang terkenal juga merupakan penemu dari adanya benua Atlantis yang hilang. Nama Plato bukanlah nama pemberian orang tuanya, melainkan seorang guru. Awalnya Plato bernama Aristokles, namun karena perawakannya yang tinggi, paras yang rupawan, dan bahu yang lebar, akhirnya gurunya memberikan nama ia Plato. Bila mana Plato mengatakan bahwa asal mula negara itu terletak dalam keinginan dan kebutuhan manusia, maka dari itu berarti bahwa negara dibentuk oleh dan untuk manusia. Sesuai dengan ajaran etik yang dikembangkannya, bagi Plato tujuan negara sinkron dengan tujuan hidup manusia, yaitu kesenangan dan kebahagiaan seluruh warga negara. Muhammad Hatta menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesenangan hidup oleh Plato ini bukanlah memuaskan hawa nafsu di dunia ini, akan tetapi kesenangan hidup diperoleh dengan pengetahuan yang tepat tentang nilai barang-barang yang dituju. Di bawah cahaya ide kebaikan, orang harus mencapai keterlaksanaannya keadilan dalam pergaulan hidup. Apa yang baik bagi masyarakat, baik pula bagi orang-orang. Antara kepentingan orang tidak boleh ada pertentangan. Dalam kaitan ini, Plato kembali menyebutkan salah satu persoalan pokok di dalam negara, yakni keselamatan rakyat yang diperintah, bukan keselamatan orang yang memerintah. Orang-orang yang memerintah haruslah mempersembahkan hidup mereka bagi pemerintahan dengan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tujuan negara yang dirumuskan oleh Plato tampaknya memiliki persamaan dengan tujuan negara Islam. Menurutnya, tujuan negara Islam adalah mewujudkan keadilan dan kebebasan. Akhirnya, Plato berharap bahwa setiap warga negara haruslah melaksanakan kewajibannya, dan sebaliknya, negara haruslah menunaikan hak warganya. Negara ideal harus dapat mendudukkan hak dan kewajiban pada tempat secara tepat dan mengatur serta menjaga agar keduanya senantiasa selaras dan serasi. Karena hanya dengan cara inilah negara dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan yang diidamkan oleh seluruh warga negaranya. Selanjutnya, dari analisis Plato bahwasanya semua bentuk negara itu tidak ada yang kekal dan abadi. Sesuai dengan sifat dan kondisi yang dimiliki manusia selalu berubah. Negara aristokrasi yang merupakan the rule of the best
menurut Plato bisa saja berubah dikarenakan pemimpinnya tidak lagi mengindahkan kepentingan rakyatnya, bahkan tidak menutup kemungkinan munculnya negara tirani. Namun terlepas dari berbagai macam bentuk negara tersebut, adalah yang paling penting bagi ekstensi sebuah negara, yakni bagaimana sistem pemerintahannya dijalankan dengan bijaksana, senantiasa berorientasi kepada kepentingan bersama, agar dengan demikian keadilan dan kebajikan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh warga negara. Plato menyebutkan bahwa pemerintahan haruslah mempersembahkan hidup mereka bagi negara dan mengorbankan kepentingan diri sendiri. Hal ini jelaslah bahwa pemerintah tidak sewajarnya dalam memerintah hanya untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya tanpa memperhatikan keadaan rakyat yang diperintahnya. Mengenai bentuk negara yang diidamkan Plato adalah negara aristokrasi. Negara aristokrasi adalah suatu pemerintahan yang dipimpin oleh cendekiawan atau filsuf yang bijaksana dengan berpedoman pada keadilan. Negara utopia Plato memang pernah diaplikasikan oleh filsuf seperti Pythagoras, namun dalam perkembangannya mengalami kemunduran yang disebabkan oleh peperangan. Yang terpenting dari konsep negara utopia Plato adalah muatan nilai-nilai etis yang tentunya sangat relevan dengan realitas manusia sekarang, di mana nilai-nilai tersebut merupakan sesuatu yang diperjuangkan di tengah-tengah bangsa kita saat ini. Sekian dari saya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.